Oke, selamat siang Bapak Ibu CGP yang berbahagia, yang luar biasa. Kita bertemu di kegiatan kita pada siang hari ini, pertemuan perdana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Sepertinya kok kayaknya lemes ya ini ya. Saya pengen Anda melihat di situ ada icon ya, di situ ada emoticon. Oke, tunjukkan emoticon Anda yang Anda rasakan untuk kegiatan hari ini. Oke, silakan yuk, tekan ikonnya. Oke, silakan. Wes, ada yang tepuk tangan. Ada yang masih bingung. Bu Deti masih bingung ya, Pak Dedi masih bingung ya. Oke, oke. Nah, izin share screen Bapak Ibu sekalian. Di pertemuan kita pada siang hari ini kita akan melaksanakan berbagai macam hal terkait refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita masuk ke eksplorasi konsep untuk modul 1.1 yaitu di forum diskusi virtual. Mohon maaf karena ini kita tidak bisa untuk menampilkan slideshow yang bergerak. Jadi tadi kita sudah coba dan ternyata tidak bisa bergerak. Oke, sedikit mengenai kegiatan kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan membahas berbagai macam hal. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, itu kata pepatah. Jadi saya ingin memperkenalkan diri dulu terkait masalah saya adalah Fasil di kelas Anda, di mana kita nanti akan bertemu selama kurang lebihnya 6-7 bulan ke depan. Terkait beberapa hal yang kita akan bahas, terkait beberapa hal yang akan kita sampaikan. Oke, ini adalah profil singkat saya, sedikit yang bisa saya bagikan. Yang pertama, saya lahir di Bantul pada tanggal 26 Oktober 1980, menyelesaikan S1 di Fakultas Keolahragaan UNY di program Pasca Sarjana 2014, dan saya berkesempatan untuk belajar di University of Queensland di Australia pada tahun 2019. Beberapa kali saya melaksanakan pertukaran guru dan saya harus mengajar di beberapa negara sahabat kita. Itu yang pertama di Sungai Kolok dan nanti yang ada di belakang itu masih ada. Mendapatkan sedikit prestasi yang ingin saya bagikan, yaitu ketika di Tibet Camp di Songla, Thailand itu kita mendapatkan medali emas. Beberapa kali melaksanakan studi banding itu di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Jepang, dan USA itu kemarin yang agak baru ketika kita melaksanakan coaching di sana. Terus pernah menjadi instruktur kabupaten di bidang PJOK di jenjang SMK tahun 2014. Terus instruktur nasional untuk PJOK jenjang SMK itu 2006. Instruktur guru belajar itu ya 2016. Instruktur pengembang keprofesian itu 2007, pengembang kurikulum 2013, itu jenjang SMK juga. Terus instruktur PJOK di implementasi K13 jenjang SMK pada 2018. Terus pernah mendapatkan The Big Ten Best Coach 2019. Terus instruktur PPG UKG kompetensi profesional untuk PJOK, narasumber di podcast dan webinar pendidikan P4TK, serta pengajar praktek di PGP Angkatan 3, fasilitator di Angkatan 8, dan sekarang fasilitator di Angkatan 10. Oke, itu adalah terkait masalah sedikit yang ingin saya bagikan. Beberapa pengalaman diklat, ya, di sini ada beberapa hal. Nanti saya juga ingin berkenalan dengan Anda semua. Tapi sebelum masuk ke sana, kita masuk dulu untuk pengenalan identitas modul. Paket modul 1, paradigma dan visi guru penggerak. Artinya apa? Kita akan belajar terkait masalah berbagai macam hal terkait masalah guru penggerak ini. Modul yaitu refleksi filosofi pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Terus sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis terkait masalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan fasilitator saya, Arif Pratiwindya. Dengan kompetensi lulusan yang dituju, 1, pengembangan guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi, pemahaman, dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Pencapaian umum yaitu diharapkan mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke, garis bawah. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui refleksi-refleksi kritis, korelasi, dan pemikiran terkait dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Mengambil
pembelajaran dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Oke, untuk capaian khususnya diharapkan membantu CGP untuk memiliki pengetahuan dasar terhadap masalah filosofi dari yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, keterampilan pengelolaan pembelajaran yang berpihak pada murid, sifat aktif, reaktif, kritis, reflektif dalam pengembangan berbagai macam hal terkait masalah dasar-dasar kepemimpinan dan juga untuk pencapaian kekuatan kodratnya. Nah, sebelum masuk ke sana nih, kita akan membuat kesepakatan dan komitmen belajar. Oke. Ketika Anda setuju, bisa mengatakan setuju atau bisa memberikan emoticon. Oke. Yang pertama, aktif. Oke, setuju? Oke, good. Wih, mantap. Aktif semua ya. Oke, yang kedua, menghargai waktu. Time is money, so we have to spend our time well. Oke, good. Yang ketiga, menghargai pendapat. Wis, oke. Yang keempat, konsisten belajar. Ingat, we will never get old for learning something. Artinya kita harus konsisten belajar. Kita tidak akan pernah menjadi tua ketika kita ingin belajar. Tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Nah, ketika Anda Suaranya nggak terdengar ya, Pak Arif. Sinyalnya Pak Arif. Iya, nge-freeze itu. bagaimana? Bisa terlihat tidak? Oke. Oke, suaranya udah ada Pak Arif, tapi gambar Suaranya hilang ya. Gambarnya hilang. ada dua. Kabarnya juga hilang. Ya, ada dua ya. Ya. Suara masih ada nggak? Ada, Pak. Ada Pak. Gambarnya juga udah terlihat. Sudah. Oke. Gambar sudah mulai terlihat. Oke, kesepakatan belajar. Suaranya double deh, Pak. Suaranya double. Sekarang? Enggak, sekarang enggak. Sekarang tidak. Oh ya, mantul, Bu. Kesepakatan belajar yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Oke, setuju? Raise your hand if you get yes. Or give me your thumb. Oke, that's nice. Berpartisipasi dan saling terbuka dan saling menghormati. Oke? Saling menghargai antar peserta, saring dan sharing, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi dengan perasaan gembira. Wih, mantap. Gembiranya gimana sih? Coba lihat dong senyumnya. Ya. Nah, itu dong senyumnya. Ikhlas sekali senyumnya. Oke, ada yang mau ditambah? Atau sudah cukup untuk kesepakatan belajar? Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, agenda kita, pembukaan 25 menit, refleksi kritis 30 menit, diskusi dan tanya jawab 20 menit, dan refleksi umpan balik itu 10 menit, dan penutupan. Terus yang selanjutnya, oke sebentar. Oke. Oke. Nah, yang selanjutnya, untuk kegiatan kita adalah seperti ini. Nah, itulah tadi kenapa saya mengatakan bahwa besok setiap Anda minimal harus mempunyai 3 atau 4 permainan yang akan digunakan untuk ice breaking. Ada juga digunakan untuk energizing, untuk memberikan semangat kepada teman-temannya, terutama ketika besok Anda akan melaksanakan presentasi atau membuka kelas dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk permainan-permainan silakan untuk dapat dipraktekkan juga ketika Anda pembelajaran, dan ketika pembelajaran Anda juga harus membuat sebuah perubahan di mana ketika orang akan bertanya apa sih yang didapat dari guru penggerak ini. Give me your best shot to give them a great difference to the other. Oke, tujuan kegiatan yaitu CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis terkait pemikiran filosofis pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Yang kedua, saling membuka diri terhadap perbedaan dan berpendapat, bertanya dan berbagi praktek baik. Artinya, ketika Anda di sini nanti
kita akan bebas dalam berpikiran, dalam berpendapat, dan nanti silakan untuk dapat memberikan pemikiran terbaik Anda. Oke, yang selanjutnya, ini akan kita lalui dalam tempo 6, 7, dan 8 bulan ke depan. Kelihatannya gimana ya? Lama itu ya. Tapi nanti ketika kita sudah menjalaninya itu tidak terasa, Bu. Wah, tahu-tahu kok sudah selesai. Dan itu yang akan mengeratkan ikatan kita bahwa kita tambah saudara. Ya, ada saudara loh di sana. Ada saudara di Jogja yang berbagi ilmunya. Ya, semoga dianggap sebagai saudara sih. Oke, kita mau mengalami dengan slide yang pertama. Oke. Tenangkan pikiran, tenangkan hati, berdamai sejenak. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Fokus. Oke, hadir sepenuhnya di ruang belajar virtual. Oke, udah siap? Oke, berikan jempolnya dong. Mantap. Yes. Oke, kita masuk ke sesi 1, yaitu pembukaan. Kita tadi belum kita buka. Kita awali dengan berdoa. Silakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, semoga kita diberikan kelancaran, tidak ada hambatan, dan kita mampu melaksanakan kegiatan hari ini selesai dengan sesuai waktunya. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin, oke. Nah, kita belum saling kenal ya, mungkin ada beberapa Anda yang sudah kenal, kalau saya sih belum ya, oke. Oke deh, kita akan perkenalan dari diri Anda satu persatu, siapakah nama Anda, terus dari sekolah mana, sebutkan moto Anda, kenapa Anda ingin mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Kita diawali dari yang paling pojok, ketika nanti sudah ke sana, sudah selesai mengenalkan, silakan nanti dilanjutkan, Bu. Sebut nama, dan ya nama yang disebut di situ, silakan memperkenalkan dirinya, melakukan hal yang sama. Oke, dimulai dari yang paling pojok, di pojok atas ini, di tempat saya ada Ibu Eka Novita. Oke, silakan Bu Eka. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eka Novita. Saya guru di SMA Negeri 35 Jakarta Pusat. Ya, waktu saya ingin mengikuti guru penggerak ini, saya ingin menambah wawasan saya, Pak. Kebetulan saya background-nya dulu itu bukan dari kependidikan. Jadi saya ingin menambah lagi tentang mengetahui tentang background latar belakang tentang pendidikan gitu. Jadi waktu itu saya ikutnya ke Akta 4 yang hanya sekitar 6 bulan saya. Background saya sarjana komputer, jadi makanya nggak mempelajari itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lempar Bu, kepada siapa Bu? Silakan Bu. Pak Agus Muslim, Pak. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Agus Muslim dari SMK Negeri 16 Jakarta. Kebetulan saya sudah menginjak jalan 13 tahun ngajari SMK, sebelumnya ngajari SMP Kepulauan Seribu selama 12 tahun. Motivasi saya ikut guru penggerak adalah menyenangkan sekolah. Nah, karena kalau ada sekolah mewakili kan kepala sekolah senang, ya kan. Yang kedua, mencari ilmu, karena yang namanya mencari ilmu tidak ada batasan umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Yang ketiga, kita jadi silaturahmi, banyak kenal, karena silaturahmi itu panjangkan umur, nambah rezeki, nambah pahala juga. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lempar Pak, lempar ke siapa silakan. Lempar ke ini Muhammad Zaidan
Ibu atau Bapak nih? Iya. Mau ganti nama tapi saya belum bisa nih, belum nemu ganti nama kayaknya. Saya Norlela. Ibu Muhammad ya. Belum mau ganti nama, belum bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Norela. Saya bertugas di SDN Petamburan 05, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekarang saya memegang kelas 5. Moto saya belajar terus sepanjang hayat, seperti motonya Ki Hajar Dewantara, belajar dimanapun, belajar kapanpun, dan belajar dengan siapapun. Terima kasih. Lanjut ke Bu Indar. Bu Indar, silakan Bu Indar. Ibu Lela nih. Kita satu kecamatan nih Pak. Iya, tetangga Pak, tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Nama saya Indaryani Budi Astuti, biasa dipanggil Bu Indah. Instansi tempat saya mengajar di SDN Kebon Kacang 01 di kawasan Tanah Abang. Saya ikut CGP yang pertama itu motivasi saya ingin menambah teman, menambah relasi, yang tentunya pasti akan ada banyak pengalaman orang-orang yang akan saya ambil ilmunya. Yang kedua, ya tentunya menambah pengetahuan saya untuk bisa saya praktikkan agar saya dapat selalu belajar. Itu aja. Ya, silakan Pak Yogi. Terima kasih Bu Indaryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Yogi Januardi. Saya mengajar di SMK Taman Siswa 1 Jakarta Pusat. Motivasi saya dalam menjadi guru, saya menjadi guru sudah sekitar 6 tahun Pak. Dan sebelumnya saya berganti-ganti pekerjaan. Saya selalu merasa bosan dengan pekerjaan. Jadi pernah sampai ke luar juga bekerja, kemudian balik lagi ke Indonesia, ganti-ganti pekerjaan, nggak pernah ada yang cocok bagi saya gitu, selalu merasa bosan. Kemudian ada teman yang menawari saya pekerjaan jadi guru. Kebetulan memang saya ketika kuliah ngambilnya jurusan pendidikan, sehingga saya punya gelar SPD. Jadi saya coba untuk jadi guru dan ternyata menjadi guru itu sangat menyenangkan Pak, itu teman-teman semuanya. Sehingga saya merasa mungkin ini jalan saya nih gitu. Dan karena itu saya ingin lebih baik lagi dalam mengajar. Sehingga ketika ada CGP, sebelumnya saya belum tahu tentang CGP dan lain-lain, dan baru di angkatan 10 ini saya diberi kesempatan sama kepala sekolah untuk ikut di CGP ini. Gitu. Dan mungkin tadi ada pertanyaan untuk moto saya adalah tidak cepat menyerah Pak. Jadi kalau misalnya ketemu hal-hal yang sulit, saya suka coba terus sampai memang benar-benar tidak bisa gitu. Jadi pantang menyerah. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lempar ke Ibu Nina deh Pak. Silakan Ibu Nina. Oke, terima kasih Pak Yogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rosdiana, bertugas di SMP Anur daerah Tanah Abang. Kemudian saya juga mengampu bahasa Inggris. Saya pengajar praktik kemarin di angkatan 8 gitu ya. Kemudian ada formasi untuk angkatan 10 ini. Akhirnya saya bergabung lagi. Semoga di angkatan 10 ini saya dapat banyak lagi ilmu dari guru-guru hebat, karena di angkatan 8 itu juga saya belajar gitu ya. Awalnya sih pengen jadi guru penggerak Pak, tapi kemudian kenapa kliknya ke pengajar praktik, itu mungkin udah qadarullah gitu ya. Ya sudah, nah mungkin di sini juga saya bisa belajar lagi, mungkin di periode berikutnya bisa
ke jenjang kayak Pak Arif lah gitu, mau belajar nih Pak. Mohon bimbingannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilempar Bu, kepada siapa Bu selanjutnya? Ke Ibu Eka. Ya, Eka Sari. Sudah Bu. Eka Sari. Pak Panca deh. Baik, Pak Dedi Panca. Dedi Panca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Nama saya Dedi Panca Nugraha. Saya bertugas di SMA Negeri 35 Jakarta. Jadi temannya Bu Eka nih di sekolah, Bu Eka Novita. Kenapa saya mengikuti program CGP? Ada dua hal. Yang pertama, saya penasaran apa sih sebenarnya CGP? Kelebihannya apa juga dibandingkan dengan guru-guru yang lain? Karena juga banyak dapat pertanyaan juga dari sekitaran saya, dari teman-teman guru dan yang lainnya. Apa sih bedanya CGP? Lah, saya juga nggak bisa jawab, makanya saya coba buat ikut. Dan yang kedua, pengen menjawab penasaran saya sebenarnya kurikulum Merdeka itu kayak gimana sih? Karena kan pelaksanaannya pada saat ini kan kalau buat saya ya secara pribadi itu masih agak abu-abu ya, masih berbau K13 dan fullnya kurikulum Merdeka itu seperti apa ya, saya masih penasaran seperti itu. Dan semoga dengan mengikuti CGP ini penasaran saya bisa terjawab. Kemudian saya mengampu pelajaran geografi. Dan tadi ditanya mengenai masalah semboyan, saya ingat dulu saya pernah punya teman dan dia selalu menekankan gini, dia bilang ada pepatah Italia bilang, esperienza della presina volta. Ya kalau di Indonesiain sih sebenarnya udah umum bahwa pengalaman adalah guru yang paling baik. Seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lempar Pak. Give me your best shot. Ibu Eka Sari. Oke, Bu Eka Sari silakan. terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Eka Sari. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 72 Jakarta. Motivasi saya mengikuti guru penggerak sebenarnya yang pertama disuruh kepala sekolah, terus yang kedua klise sih Pak, sebenarnya guru penggerak ini sebagai red carpet kalau kata teman-teman saya untuk mengikuti PPG. Terus berhubung di pertengahan jalan saya sudah terpanggil PPG, akhirnya saya mencoba untuk meneruskan, untuk melanjutkan sesi interview, dan saya juga nggak nyangka akhirnya saya lulus dalam CGP ini, dan saya ya melanjutkan dengan ya semoga harapan saya seperti konten-konten kreator yang saya lihat di sosmed ya Pak, alumni guru penggerak itu pasti keren banget dan luar biasa, pembelajarannya wow banget deh, gak pernah gagal. Jadi saya pengen mengikuti jejak-jejak mereka menjadi guru hebat bagi peserta didik saya. Terus moto saya yaitu dengan pendidikan mungkin saya bisa mengubah dunia. Terima kasih. Oke, silakan dilempar Bu Eka. Ya, yang belum Ibu Adinda, sudah belum? Oke, silakan Ibu Adinda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Adinda Lestari. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Jakarta di Jalan Cikini Raya. Saya mengajar sejak tahun 2010 sampai saat ini.
Kalau saya masuk ke ikut CGP ini sebenarnya apa ya Pak? Kecemplung sih Pak. Ya, waktu itu saya ikut di daftar waktu pertama kali CGP ini angkatan 5, kepala sekolah suruh daftar tuh semua yang sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan. Tapi kebetulan waktu itu saya baru melahirkan, jadi nanti aja lah kayak gitu kan. Terus sampai kemarin angkatan 9 itu saya coba sebenarnya sih kan dorongan dari kepala sekolah ya Pak ya. Agak maksa soalnya kepala sekolahnya itu. Ayo ikut Bu Dinda ini. Ya udahlah saya daftar dengan teman-teman saya berempat sampai tahap wawancara, tapi kemudian nggak lolos dari situ Pak. Nggak lolos dari situ, dan ada lagi CGP angkatan 10, saya ragu, males kayaknya nih ikut nih gitu kan. Udah aja sih berbagi pengalaman aja sama temen yang udah ikut gitu kan, maksud saya seperti itu, ngapain sih ikut-ikut lagi gitu. Di sekolah juga udah cukup CGP-nya banyak. Tapi dengan tadi kepala sekolah terus mendorong saya, ya udahlah akhirnya saya coba lagi ikutan lagi deh Pak, ikutan lagi di CGP angkatan 10 ini. Sampai udah pas mau tes wawancara, kok saya ragu-ragu ya. Saya tuh waktu jadwal wawancara di rumah, kebetulan saya izin mau kontrol anak saya. 12:30 itu saya masih dasteran Pak di rumah. Sedangkan wawancara itu jam 1:15 itu udah wawancara, ini gimana ya, ikut nggak ya? Dan akhirnya saya lari Pak ke sekolah anak saya, sekolah SD. Saya numpang di sana karena di sini ada anak saya yang kecil, pasti grecokin gitu kan. Akhirnya saya numpang di sekolah SD anak saya gitu. Izin sama kepala sekolahnya, silakan dipakai kelas yang mana aja katanya. Ya udah saya jadinya ikut di situ. Pas sudah pengumuman malah kayak nyesel gimana, pakai lulus lagi. Saya bilang pakai lulus lagi, ngarepnya sih nggak lulus gitu, kok jadi lulus gitu. Ya udahlah mau nggak mau, ya udahlah udah kecemplung di sini. Ya positifnya juga banyak, jadi ikut aja alurnya, saya ikuti alurnya, saya ambil positifnya, ambil materi-materi baiknya dari para pakar, dari para senior seperti itu Pak. Dan moto saya menjadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Dan sebelumnya Ibu Eka Novita, sepertinya Ibu Eka itu guru saya Pak waktu di SMA. Wah, benarkah? Iya, jadi waktu lihat di chattingnya kan nggak kelihatan orangnya nih Pak, seperti apa nih Bu Eka guru atau Bu Eka murid alumni, tapi ketika lihat wajahnya, ini sih guru TIK saya gitu. Apa kabar Bu Eka? Baik Kak Dinda. Saya juga lupa Pak angkatan berapa. Iyalah wajar ya Pak kalau guru lupa sama muridnya gitu kan banyak. Tapi murid biasanya nggak lupa Bu. Nggak lupa Bu, Pak nggak lupa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dilempar Bu. Yang belum Ibu Tuti ya? Ibu Tuti. Oke, silakan Ibu Tuti. Ibu Tuti Pak dan Pak Umar ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya Tuti Setianingsih dari SMP Negeri 18. Motivasi saya ikut guru penggerak. Pertama karena kepala sekolah di SMP 18 sudah jadi kepala sekolah penggerak, Pak. Berarti sekolahnya juga menjadi sekolah penggerak. Nah, mau nggak mau semua gurunya itu suka nggak suka, nah pokoknya harus ikut jadi guru penggerak. Nah, akhirnya daftarlah, jadi guru penggerak. Ternyata di sini alhamdulillah ketemu orang-orang hebat. Ini ketemu Pak Umar, senior saya itu dulu di 18. Sekarang sudah jadi penggerak praktik yang oke banget deh kayaknya. Bisa dapat ilmunya banyak nih dari Pak Umar. Nah, kemudian ketemu Pak Arif juga. Waduh, ini masih muda. Udah energik sekali Pak Umar sama Pak Arif nih. Nah, jadi nanti saya bisa berbagi ilmu deh sama Pak Umar sama Pak Arif. Pokoknya saya pasti bakal ini deh Pak, menyusahkan dulu, pasti nanya terus deh. Karena benar-benar apa ya namanya,
kayaknya masih sedikit ilmu saya Pak, apalagi tentang IT. Nah, jadi mohon bantuannya, mohon bimbingannya dari teman-teman semuanya. Moto saya, pokoknya manusia kita semua hanya dapat berusaha dan Allah lah yang mempunyai kuasa. Jadi nggak usah stres kalau misalnya kita gagal karena pasti ada sesuatu yang lebih baik, itu rahasia dari Allah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya lemparnya ke Pak Umar. Baik, terima kasih Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Yang luar biasa fasilita Pak Arif, Pak Pratiwindyo, dan juga teman-teman saya Bu Nina, Rosdiana, sama-sama PP nih dalam naungan Pak Arif, dan juga teman-teman CGP Angkatan 10 yang luar biasa, yang penuh semangat, pantang mengeluh. Semuanya nggak boleh, Angkatan 10 pantang mengeluh. Teman-teman yang luar biasa, ketika pertama kali saya ketemu dengan Pak Arif, kebetulan kemarin satu kamar di waktu orientasi pertemuan pertama menjelang dibukanya kegiatan PGP Angkatan 10 ini. Beliau yang luar biasa, yang dengan gigih dan semangat di usia yang masih muda. Ini prestasi sudah banyak banget tadi kita saksikan. Kalau nggak salah beliau pernah di suatu tempat, kalau nggak salah 15 sekolah pernah di dalam asuhan beliau, Pak Arif ya. Itu betapa pengalaman yang luar biasa bagi Pak Arif, nanti akan ditularan pada kita semua. Kita bersyukur bersama dengan fasil kita yang hebat, pengalaman di dalam negeri dan luar negeri, tentunya jadi referensi yang luar biasa buat kita untuk memotivasi kita. Khususnya untuk yang masih muda ini, yang masih muda, yang guru penggerak, dan yang tua pun jangan kalah. Ya, bagi saya yang sebentar lagi sebenarnya pensiun ya, kata Bu Tuti tadi, seniornya Bu Tuti, benar, memang saya seniornya Bu Tuti waktu di SMP 18. Nah, sekarang ditempatan di SMP 27 Tanah Abang. Sebelumnya saya PP Angkatan ke-7, kemudian kemarin di Angkatan 10, saya dapat panggilan dari BPGP, apakah bersedia? Nah, kebetulan ya, saya kalau memang masih dipercaya, saya sanggup insya Allah bersama dengan teman-teman Angkatan 10 CGP yang hebat ini untuk bersama-sama belajar. Saya juga belajar terus dari teman-teman yang semakin kesini semakin kreatif tentunya, apalagi dalam naungan fasil yang luar biasa. Nah, moto saya adalah menuntut ilmu sampai sepanjang hayat. Bahkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itulah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan dapat bermanfaat buat keluarga kita, buat generasi kita, dan juga lebih luasnya lagi pada bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah semua ya. Oke. Ini sedikit agak menjadi tugas berat kita ya Pak Umar dan Bu Nina, karena hampir kebanyakan di sini menjadi CGP karena dipaksa, Bu. Berat ini kayaknya. Tapi apapun itu tetap semangat ya. Semangat, Pak. Kayaknya berat sekali. Dengan kata-kata saya terpaksa, saya dipaksa, ternyata berat untuk mendorongnya ya. Tapi it's okay. Berawal dari terpaksa, lama-lama akan terbiasa, terus menjadi suka dan menjadi cinta. Harapan kita. Okay. Harapan kita masuk bersama dan kita keluar bersama, dan semoga besok ketika pas pengumuman sekitar November Desember itu Anda semua dinyatakan lulus. Oke, sip, good. Nah, pertanyaan yang pertama.
tentu Anda dulu pernah merasakan belajar, oke, ya kan? Nah, karena kita tidak memiliki sebuah keinginan ketika kita belajar, kita ada sebuah keinginan. Nah, ketika kita belajar, guru seperti apa sih yang ingin yang sifat guru yang menurut Anda itu idola? Oke, silakan ditulis di kolom chat. Oke, waktu 1 menit, silakan. Bapak, mohon maaf. Sifat, ya, Arif, ya. tadi saya sempat nge-lag sinyalnya, jadi mohon diulang, Pak. Saya baru Oh gabung ya. lagi. Oke, jadi gini Bu, dulu Anda pernah belajar ya. Nah, ketika Anda belajar, tentu di dalam satu titik ada guru yang menurut Anda, kok mempunyai sifat seperti ini ya. Dan itu adalah menjadi favorit bagi Anda. Oke, silakan tuliskan satu sifat yang mungkin menjadi atau yang dimiliki oleh guru favorit menurut Anda. Oke, silakan tuliskan di kolom chat. Oke, waktu 30 detik aja ya, nggak usah lama-lama ya. Oke, silakan mulai dari sekarang. Silakan. Perhatian, sabar. Guru idola. Guru yang menjadi idola, guru yang memberikan penjelasan dengan cara yang benar-benar komprehensif dan menarik. Oke. Perhatian terhadap siswa. Oke, guru yang baik hati, oke, guru yang dikangenin, tegas. Guru Tonti, Pak, tegas, Pak. Ini kemana-mana siap, gitu ya. Oke, guru favorit saya, guru yang menjadi teladan, guru yang baik hati. Oke. Ini Bu Indaryani. Oke, boleh dipanggil Bu Indar ya. Guru yang baik hati, ganteng. Aduh, gimana ini Bu? Silahkan dijelaskan, Bu. Bingung saya, Bu. Iya, biasa Pak. Kalau dulu kan lagi SMP, SMA tuh guru laki-laki tuh jadi favorit. Oh gitu ya. Dan biasanya yang ganteng yang diomongin anak-anak gitu. Biasanya yang ganteng tuh guru olahraga gitu ya, Bu ya. Betul, guru olahraga. Oke, ini ada guru yang menyenangkan, guru yang dapat memberikan muridnya kepercayaan diri. Oke, Pak Yogi. Oke, sesuatu yang unik nih. Guru dapat memberikan muridnya kepercayaan diri. Oke, seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Wih, luar biasa loh ini. Iya, Pak. Dulu saya nggak bisa bicara di depan umum, Pak. Jadi kalau misalnya suruh maju ke depan kelas tuh saya paling takut, Pak. Nah, Terus kemudian pakai tulisan ya, Pak ya? Ya. Pakai tulisan ya? Karena nggak bisa berbicara pakai tulisan itu ya? Malu Pak dulu kalau disuruh bicara ke depan. Jadi saya banyak teman-teman saya juga kalau disuruh maju ke depan takut. Kemudian sama beliau tuh diajarin caranya, misalnya kalau kita suka bicara dengan di depan atau kita takut salah berbicara. Jadi kata guru saya, diam aja dulu, nggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak usah apa. Teman-teman kamu pun semuanya juga nggak bisa gitu. Jadi kalau kamu bisa selangkah dari ini, maka kamu bisa lebih bagus daripada teman-teman kamu gitu. Sehingga akhirnya teman-teman saya tuh yang saya juga kita akhirnya mau nyoba maju ke depan setiap kali dipanggil, lama-lama kita jadi berani gitu karena kita yang dulunya takut maju ke depan sekarang jadi berani gitu Pak ke depan. Oke, luar biasa sekali ya untuk gurunya ya. Semoga beliaunya masih hidup, Pak. Sudah meninggal, Pak. Meninggal ya. Semoga diberikan husnul khotimah, Pak. Ya, insya Allah, amin. Oke, nah yang selanjutnya ini ada Ibu Adinda, ada guru yang menyenangkan, serius tapi santai, tegas. Ini saya bingung ya, dia yang si sebelah itu santai, tapi yang di sini tegas. Itu bagaimana nih Bu Dinda nih, Bu Dinda? Ya. Jadi saya punya guru favorit waktu di SMA, Pak. Inisialnya apa itu ya, Bu ya? Bu Tri Rejeki, saya sebut aja. Bu Tri Rejeki, beliau tuh guru bahasa Indonesia. Pembawaan karakternya itu tegas. Belajar dengannya itu bisa santai. Kadang jadi ada momen di mana yang ayo kalau saya bisa santai gitu. Kalau kita serius gitu. Jadi tegas pun ada dalam diri beliau gitu. Disiplin pun ada gitu. Jadi kalau ada yang dulu kalau ada yang kita ada kesepakatan nih dengan Bu Tri itu kalau terlambat masuk pelajaran dia harus nyanyi gitu, Pak. Harus nyanyi gitu. Nah, teman-teman saya yang memang doyan nyanyi sengaja Pak ditelat-telatin. Gue telat gitu biar disuruh nyanyi katanya. Jadi sampai sekarang pun
saya dan Bu Tri itu masih suka berhubungan, Pak. Iya, masih suka chatting segala macam gitu. Dan saya pun mengikuti jejak beliau jadi guru bahasa Indonesia. Wah, keren sekali ya. Oke, sampai menginspirasi sampai demikian ya. Nah, oke, selanjutnya nih. Ketika Anda mengajar, Anda pernah mempunyai pengalaman mengajar nih ya. Tentu Anda memiliki siswa yang beragam. Tuliskan sifat siswa yang menurut Anda tidak suka. Oke, silakan. Ya, masih di chat room aja. Siswa yang memiliki sifat yang Anda tidak suka. Wih, ngeyel, Masya Allah. Ya, oke. Ngeyel lagi. Ngeyel, oke, siswa malas. Nah, ini Bu Nina. Ada siswa yang malas ya, Bu Nina ya. Dikatakan dia malas. Padahal ketika dia ditanya, oh ini Pak Muhammad Zaidan juga sama, mengatakan, kamu itu kok jadi orang kok malas. Siswanya bilang, enggak loh Pak, saya tuh rajin loh Pak. Kamu tuh malas. Enggak, saya rajin. Rajin nggak ngapa-ngapain, rajin nggak ngerjain tugas. Loh, dia rajin loh ya. Dia nggak malas lagi tuh, dia berubah jadi rajin itu. Oke, anak yang malas. Wih, ada yang sombong nih. Sombong bagaimana nih? Oke. Ibu Azizah ya, ini ada menuliskan sombong. Oke, silakan Bu. Bagaimana kriteria sombong dari siswa itu, Bu? Iya Pak. Kalau diberi materi pelajaran itu sama-sama di kelas, dia selalu bilang, saya udah Bu, saya udah bisa. Padahal nggak bisa gitu ya Bu ya. Oke. Padahal nggak bisa, bingung katanya. Oke, Pak Agus Muslim nih, malas mengerjakan PR. Wis, kok bisa mengerjakan PR kok malas? Alang. Yes. Ya Pak, jadi memang kita ini kepengen jadi guru itu sesama siswa itu saling kerjasama gitu. Iya, artinya meskipun andai kata anak itu memang malas, minimal datang duluan. Nunggu kerjaan temunya yang sudah selesai, tinggal disalin aja. Tapi kalau sampai nggak ada kerjaan ini ngapain gitu. Artinya tidak punya rasa tanggung jawab gitu. Karena dulu saya waktu kuliah itu juga sama Pak. Karena mungkin di jurusan matematika emang agak susah, jadi kami ini ya mungkin pas-pasan otaknya itu datang duluan gitu. Iya, datang duluan. Dan yang hebatnya yang pinter-pinter ini nggak pernah pelit gitu, langsung dikasih. Dan kita tanya dari mana itu, mereka langsung ngasih. Jadi makanya ini kita ada usaha, minimal ada usaha. Jadi jangan sampai ketika anak itu kasih PR itu sama sekali blank itu, nggak ada kerjaan sama sekali. Dan yang heran itu saya merasa nggak bersalah gitu loh, bebas saja gitu. Padahal makanya saya punya semboyan juga boleh disalahkan. Nyontek itu bagian dari belajar Pak. Nah, ya, karena dengan nyontek itu dia membaca dan menulis. Ya, itu ada hasilnya, dia baca nulis. Kalau matematika minimal dia mau nanya dari mana ketemunya aku begini gitu. Minimal usaha ya Pak ya. Iya. Oke, mantap sekali ya. Oke, di sini ada Pak Dedi nih. Satu lagi Pak, kudet. Wah, ini kenapa siswa yang kudet ini menjadi kurang ini ya? Padahal harapannya Pak Dedi adalah siswanya gaul gitu ya. Oke. They know Iya, Pak. gitu ya. Oke, silakan. Kan kalau zaman sekarang dengan era yang kayak gini kan harusnya siswa itu kan, apalagi mereka kan sehari-hari kan pegang gadget. Kalau yang mereka gadget cuma dipakai buat main game aja, buat sosmed aja, maksudnya nggak suka browsing yang lain-lain, nggak suka baca berita dan sebagainya. Kadang-kadang suka sebel Pak di kelas. Jadi kita ngomongin apa, dia jawab, emang iya Pak. Waduh gitu. Bahkan pernah gini Pak, ini ada satu kejadian yang lucu. Jadi ketika saya bicara istilahnya lagi intermezzo aja sama siswa, saya ngomong bebek itu kakinya 2. Dia nggak percaya Pak, bebek kakinya 2. Jadi selama 16 tahun dia berpikir bahwa bebek itu kakinya 4. Dan dia ngotot Pak, bebek itu kakinya 4. Akhirnya saya bilang gini, ya udah kamu coba googling, lihat bentuk bebek kayak gimana. Akhirnya dia googling Pak, dia lihat tuh bebek. Jawaban dia gini, kok 2 ya kakinya? Kan harusnya kan Bang, dari dulu kan ya memang namanya bebek 2. Jadi
apa ya, dibilang ini anak ngeyel gitu, tapi dan nggak tahu informasi dari mana atau nggak pernah ngelihat bebek, saya juga bingung. Jadi selama 16 tahun dia beranggapan bahwa bebek itu kakinya 4. Akhirnya besoknya dia laporan Pak ke saya. Pak, bener bebek kakinya 2. Yakin kamu? Iya, kata ibu saya. Jadi dia kata ibunya. lebih jadi lebih menggelikan dan sampai sekarang tuh anak masih apa ya, masih kadang-kadang masih WA nama saya dan masih sering saya ledekin. Saya bilang sekarang kalau kambing kakinya berapa gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Untuk kambing ya Pak ya, itu harusnya nanya kambing kakinya berapa, itu nanti jawabnya 4 Pak. Oke, sip, good, thank you. Nah, selanjutnya, itu tadi ada sesuatu yang menyebalkan. Ketika sekarang, sesuatu yang menyenangkan nih. Murid favorit Anda memiliki sifat, silahkan ditulis. Sifat dari siswa favorit menurut Anda. Oke, silahkan. Kritis, wis, mantap. Santun, oke. Ceria, wis. Percaya diri, oke. Bijak, banyak nanya. Wah, ini jawabannya memang unik ya. Yang banyak nanya sama mau debat sama saya. Ya oke deh, oke. Mau tahu, oke, want to know aja pokoknya. Sopan, oke, cepat mengerjakan tugas, perhatian dan cerdas. Oke, ada sebuah pertanyaan, ada sebuah realita di sini. Ketika Anda mengharapkan bahwa siswa saya seperti itu, apakah kita selalu ketemu dengan siswa yang seperti itu? Belum tentu. Ketika kita berharap bahwa, oh ternyata kok kita malah dapat siswa yang harapan saya orangnya rajin, ramah, sopan, baik hati, lemah lembut, tidak sombong, berbudi pekerti, yang luhur, rajin, ramah, sopan, santun, misalnya seperti itu. Tapi ternyata yang datang adalah siswa yang malas, siswa yang bengek, siswa yang bengal, siswa yang ngeyel, dan sebagainya. Oke, apa yang akan Anda lakukan? Oke, apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan tulis yuk. Ternyata saya ketemunya siswa gini loh. Padahal tadi ditulis, siswa saya pengennya perhatian ketika masuk kelas. Oke, apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan Anda tuliskan. Akan menanyakan kesalahannya dan cita-citanya. Oke. Hubungannya apa, Pak? Kira-kira, Pak? Pak Yogi, hubungannya menanyakan kesehariannya dan cita-citanya. Iya Pak, saya pernah ketemu yang seperti itu Pak. Kebetulan saya pernah jadi wali kelas. Kemudian ada anak yang seperti itu, malas, dia nggak pernah, bahkan mungkin absennya juga berantakan. Lalu saya coba berkonsultasi sama dia gitu. Ternyata memang kesehariannya itu di rumah orang tuanya tidak ada Pak. Maksudnya orang tuanya pada bekerja, jadi dia tidak ada perhatian dari orang tuanya. Sehingga dia juga merasa, saya sekolah itu ngapain ya? Dan ternyata juga saya tanya, apakah dia punya cita-cita? Ternyata tidak gitu. Sehingga tujuan dia bersekolah, tujuan dia belajar itu nggak ada. Alasan yang mendorong dia untuk melakukan semua ini tuh nggak ada. Jadi dia hanya, ya udah karena disuruh datang ke sekolah, ya saya datang. Tapi kalau belajar dan lain-lain, dia nggak menemukan kenapa saya harus belajar. Seperti itu Pak. Oke. Ini ada jawaban dari Ibu Adinda, mengetahui latar belakang keluarga dan lingkungannya, mencari penyebabnya. Ini Anda juga Bu Indah tuh mencontohkan yang baik seperti yang saya harapkan, berusaha menyesuaikan diri dan mengikuti alur siswa masuk ke dunia mereka. Oke. Mengulang kembali penjelasan, memberi ketauladanan. Oke. Menanyakan background keluarganya, pendekatan siswa terkait masalah-masalah tersebut. Oke, nah ada beberapa hal tersebut yang menjadi bagian dari kehidupan kita karena kita sebagai guru gitu ya. Pertanyaan yang pertama, ketika Anda menemukan siswa, banyak karakteristik yang ada, banyak hal yang dimilikinya, berbagai macam hal yang ada di sana. Oke. Anda tentu sudah memahami bahwa ada kata menuntun dalam proses pendidikan, ya kan? Oke, menuntun. Makna menuntun menurut Anda. Oke, menuntun menurut Anda. Oke, bisa dibantu dari Ibu kita, Ibu Eka deh. Yuk, menuntun. Oke, menurut Anda apa?
Menuntun menurut saya adalah memberikan keteladanan ya Pak, dalam siswa melihat kegiatan kita gitu, maksudnya aplikasi kita sehari-hari gitu. Misalnya kita memberikan contoh kepada mereka pada saat kita masuk kelas, misalnya kita tepat waktu gitu. Dan juga kita pada saat untuk yang beragama Muslim melaksanakan ajaran agama, misalnya untuk melaksanakan sholat, kadang saya kalau misalnya ada anak yang tidak sholat, itu saya misalnya belum sholat zuhur gitu ya, saya saya suruh enak kita sholat bareng-bareng, kita jamaah seperti itu. Jadi kita memberikan teladan, memberikan masukan bahwa kan kita hidup ini tidak hanya di dunia gitu ya, jadi kita juga harus memikirkan juga ke depannya, dan kamu harus seimbang antara agama dan akhirat dan dunia gitu, seperti itu. Jadi memberikan tauladan dengan memberikan memberikan pengarahan juga, memberikan masukan kepada mereka bahwa hidup itu jangan hanya kalian pikir enak-enak aja. Kalian harus merasa sebagai pelajar sekarang ini kalian harus kita coba kayak seperti kata pepatah mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian sekarang ini bersusah payah untuk belajar, insya Allah kedepannya kalian akan sukses dengan diiringi dari usaha kalian dan juga minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, Ibu Indar, apakah Anda setuju dengan yang dikatakan oleh Ibu kita tadi? Iya, saya setuju, Pak. Alasannya? Alasannya karena memang kita sebagai guru, kita harus mampu menuntun, mengajarkan siswa tuh perlahan-lahan gitu ya, untuk mencapai takdir mereka. Karena menurut saya setiap manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing, dan kita hanya menuntun mereka, mengembangkan bakat mereka, menjaga mereka, memotivasi mereka untuk bisa berkembang. Seperti itu. Oke, sip, good. Nah ini Bapak kita nih, Bapak Agus nih ya. Bagaimana kata menuntun bagi Anda maknai dalam sosial budaya di daerah Anda? Dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan konteks budaya Anda? Oke, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari kata menuntun itu dari bahasa Jawa, Pak. Menuntun. Jadi diibaratkan kalau kita ngelihat orang buta dan orang tuli mau masuk ke jurang, maka ketika kita teriakin pun dia nggak ngedenger gitu. Kita teriakin kita nggak ngedenger ya kan. Kemudian artinya apa? Kita harus berrela hati langsung terjun dengan menyentuh, dengan lemah lembut, kemudian diarahkan dengan bahasa yang sopan, santun, sambil kita menjelaskan. Sebelah kiri Bapak ada jurang, sebelah kanan Bapak ada ini. Awas, itu ada ini becek. Sampai ini orang tujuannya kemana, sampai tujuannya itu tercapai. Itu yang namanya menuntun. Jadi ini sesuatu yang memang butuh kerelaan untuk kita terjun langsung dengan kesabaran gitu lah. Karena kadang-kadang ada kita lihat orang tuh ngeyel ya kan, ngeyel. Ya kita dengerin aja. Karena memang tidak tahu. Kalau dia tahu ya mungkin nggak akan ngeyel kan kita artinya. Jadi itulah kata menuntun itu luar biasa. Bahasa menuntun itu seperti kita nuntut orang buta tuli ya kan, diteriakin nggak denger, dikatain ada jurang di situ kan nggak ngelihat, diteriakin nggak denger, dikatain ada jurang nggak ngelihat, gimana mau? Artinya kita terjun langsung. Begitulah kita dengan anak didik kita. Bagaimana kita ini mengusap, mengelus istilahnya dengan penuh kesabaran ya kan, dengan penuh perhatian, dengan segala yang mungkin yang kita terima bukan suatu kata-kata yang baik, tapi itulah karena memang ketidaktahuan gitu lah. Itulah kita mengartikan kata menuntun dalam bahasanya, mungkin bahasanya Ki Hajar Dewantara itu yang saya yakini itu gitu. Itu saja Pak, terima kasih Pak. Oke, luar biasa sekali. Nah, oke, Ibu Adinda nih. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Oke, silakan Bu.
mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya seperti yang pemikirannya Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang menjelaskan dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimana saya setuju dengan kalimat didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zamannya. Gitu. Artinya zaman sekarang ini yang serba gadget, apa-apa gadget, semuanya gadget, itu memang tidak bisa lepas dari dunia pendidikan, Pak. Gitu. Kadang anak itu lebih suka aktivitasnya itu belajar dengan HP daripada ngedengerin guru ceramah terus, gitu. Atau setidaknya menggunakan LCD proyektor itu anak udah lebih perhatian gitu. Tapi ada saja beberapa anak yang masih sibuk dengan HP-nya. Gitu. Dan saya memang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak itu setiap ada waktu luang, waktu senggang pasti megangnya handphone, pasti mainannya Mobile Legend ya atau FF. Itu buat yang laki-laki Pak, selalu seperti itu. Ini kenapa saya menitik beratkan pada anak laki-laki ya Pak. Sedangkan kalau siswa perempuan itu saya lihat mereka jarang untuk megang HP yang untuk main gitu. Dan di sekolah saya kebetulan dipercaya sebagai wali kelas untuk kesekian kalinya. Dari beberapa tahun belakangan ini setiap di awal pembelajaran itu handphone saya kumpulin dulu Pak. Saya taruh di box, di dalam box saya taruh di lemari. Jika nanti ada guru yang membutuhkan handphone pada saat jam belajarnya, silakan ambil. Gitu. Tapi kalau sudah selesai pembelajaran itu, sudah tidak dibutuhkan lagi handphonenya, maka dikumpulkan lagi handphone itu. Dan ini saya sebelum saya mengumpulkan handphone, saya koordinasi dulu, saya sampaikan kepada orang tua. Jadi orang tua juga tahu seperti itu, Pak. Oke, banyak hal ya. Oke, Pak Dedi. Oke, silakan Pak Dedi. Padahal saya pengennya Pak Dedi sekalian mau nambah ini, Pak. Pendidikan yang menghamba kepada siswa, Pak. Nah, Oke, silakan, Pak. sekalian berarti Pak ya? Iya, sekalian. Ya udah, Pak. Jadi gini Pak, yang disebutkan tadi sama Bu Adina memang benar Pak. Jadi kalau memang sesuai dengan kodrat zaman, kita kan zaman udah teknologi udah sedemikian canggih Pak. Kemudian juga apa namanya akses informasi itu sudah begitu terbuka. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan arahan kepada mereka supaya mereka tidak terjebak dengan itu. Dan kemudian ada satu lagi dengan kodrat alam. Kan setiap wilayah apalagi Indonesia Pak ya, yang punya topografi beragam, setiap wilayah itu kan punya keadaan atau bentang alam yang berbeda. Sehingga kalau misalnya kita ngajarin anak-anak pesisir tentang pegunungan, sepertinya itu masih kurang tepat. Jadi memang harus sesuai dengan mereka tinggalnya di daerah mana. Kalau misalkan mereka belajarnya tentang pesisir, mereka tinggal di daerah pesisir, ya itu yang dititik beratkan. Bagaimana pesisir, apa yang bisa didapatkan dari pesisir, bagaimana cara mengelola dan sebagainya. Begitu Pak. Dan kalau yang berhamba kepada anak, kita kan selama ini punya kecenderungan untuk memaksakan keinginan kita kepada siswa. Tanpa kita sadari, kita punya kecenderungan seperti itu. Misalnya, hari ini ulangan. Wah Pak, nggak siap. Ya bodohnya bodoh amat. Yang penting hari ini ulangan. Kadang-kadang kan ada muncul hal-hal seperti itu. Kalau berhamba pada anak ya kita jangan memaksakan apa yang kita mau saja. Minimal apa? Ada komitmen antara kita pendidik dengan siswa. Jangan kita saja yang mau diturutin, jangan hanya kita saja yang mau didengarkan, tapi kita pun juga harus mendengarkan anak, apa kebutuhan anak, bagaimana caranya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau berhamba sama anak itu kita jadi apa ya? Bukan menjadi seorang subjek gitu Pak. Jadi anak yang memang benar-benar harus kita perhatikan bahwa kebutuhan mereka lah yang utama. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya. Oke, banyak hal yang bisa kita ambil tadi di sana. Oke,
kita akan masuk ke diskusi ya. Oke, nanti salah seorang di antara Anda silakan untuk memimpin diskusi, juga sekaligus untuk menjadi ketua grup di antara grup besar ini, di antara dua kelas ini, kita jadikan satu untuk dijadikan koordinator untuk siapa untuk selanjutnya. Nanti silakan untuk disiapkan besok untuk pertemuan yang besok yang akan mengisi ice breaking siapa, yang besok ice breaking siapa. Oke, seperti itu. Sekalian aja kita buat di sini. Oke, kita akan masuk ke diskusi dan tanya jawab. Ada sebuah kata yang diucapkan, ini bukan kata ya, kalimat yang diucapkan oleh Berner ketika di salah satu buku yang pernah saya baca itu. Knowledge can be transmitted, but must be constructed. Learning is based on individual's personal construction and reconstruction of knowledge which taken place in and is influenced by social cultural context, yang artinya pembelajaran pengetahuan itu tidak bisa ditransmisikan, tetapi itu harus direkonstruksi ulang. Pembelajaran itu berbasis individu, jadi setiap orang itu memiliki pemikirannya masing-masing. Nah, inilah saatnya kita berdiskusi dan sedikit tanya jawab terkait masalah 3 pertanyaan ini. Menuntun, terus pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, terus yang pendidikan yang menghamba kepada siswa. Oke, 3 pertanyaan ini. Oke, silakan di antara Anda untuk memimpin diskusi. Silakan waktu 10 menit saja, tidak usah lama-lama. Nanti tarik kesimpulan dari apa yang Anda bicarakan, yang Anda sepakati. Terus nanti silakan sebelum melakukan diskusi, ada penentuan dulu bagaimana untuk kesepahamannya seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, terus nanti silakan untuk dapat Anda berdiskusi terkait masalah tersebut. Oke, silakan. Ada yang mau memimpin? Atau yang mau sukarelawan nih jadi pemimpin nih? Kalau ditanyain sukarelawan, tidak ada yang mau tunjuk tangan ya. Oke, untuk kesempatan hari ini kita akan menjadikan pemimpin atau saya tunjuk aja nih. Kita tunjuk ya. Kita tunjuk saja siapa yang mau jadi pemimpin. Oke. Oke, kita akan tunjuk yang akan jadi pemimpin. Yang akan memimpin. Oke, Bu Eka Sari Doloksan ya. Oke. Silakan yang akan jadi Dolok Saribu. Oke, silakan. Oke, silakan Bu untuk memimpin kegiatan hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak. Seperti Waktu yang 10 menit ya, sudah silakan. Ya, jadi ini maksudnya yang dari pertanyaan tadi apa ya? Kita akan diskusikan kembali. Ya, 3 pertanyaan tadi aja. Oke, silakan nanti diskusikan, temukan konklusi, terus habis itu sekalian saya nitip sekalian untuk dijadikan untuk ketua regu di grup ini siapa, terus nanti sekretarisnya siapa, nanti yang menentukan kegiatan besok yang ngisi ice breaking-nya ini, cadangannya ini. Untuk kegiatan besoknya ice breaking-nya ini, cadangannya ini gitu. Saya nitip itu. Oke, silakan waktu Anda 10 menit ya, nggak usah lama-lama. Silakan. Yuk. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, sebelum kita mulai, baiknya kita ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita tentuin dulu ketua regunya siapa. Terus setelah itu mungkin dari Bapak Ibu ada masukan atau tanggapan. Setelah itu kita akan bergilir untuk agenda besok. Siapa yang akan memulai untuk ice breaking. Dan untuk juru bicaranya juga ya Bapak Ibu ya. Coba mungkin siapa yang bisa mengungkapkan. Silakan Pak Agus, Pak Dedi jadi ketua. Monggo anak laki-laki ya, pemimpin. Bukan berarti wanita enggak, tapi pemimpin sebaiknya laki-laki. Dipilih aja siapa ibu-ibu. Pak Dedi boleh tuh. Silakan deh Pak Dedi kalau enggak ya. Saya Karena voting Pak Dedi.
Pak Dedi. Voting boleh Pak Oke, Dedi. baik. Udah ya ditentuin untuk pemimpinnya Pak Dedi. Terus untuk apa lagi ya Bapak Ibu ya? Kan tadi ice breaking besok pembuka. Ice breaking. Ya, buat besok siapa kira-kira Bapak Ibu kita mulai dari absen pertama, maksudnya absen awal A. Agus. Pak Yogi aja dulu, Pak Yogi ya. Untuk ice breaking, nah, keren lah pokoknya. Supaya nggak lama-lama kita. Bisa aja yuk. Kan gantian. Oke, breakingnya Pak Yogi. Nanti dibuat absen aja, jadi tinggal berurut aja, tinggal sesuai urutan. Tapi untuk besok Pak Yogi selanjutnya dibikin daftar nama dan tinggal berurut aja, tidak mencari. Oke, nanti saya buat ininya Ibu ya. Sudah saya atur berarti. Oke, mulai besok berarti Pak Yogi, nanti seterusnya saya urutin siapa aja yang akan memulai ice breaking setiap kita mulai meet. Setelah itu apa ya Bapak Ibu ya? Tadi lagi. Apa lagi? Notulen kan Diskusikan yang 3 itu Bu. Diskusi yang 3 itu. Pertanyaan tadi Bapak. Oh iya, perlu membuat ini nggak sih Bu? Apa namanya? PPT untuk hasil dari diskusi kita nanti. Oh, belum ya Pak? Kita belum PPT. Tapi kalau seandainya mau dibuat juga sekalian nggak apa-apa. Belum. Tapi ini hari ini belum. Kita masih ngobrol-ngobrol aja. Belum ada draft yang sampai situ sepertinya. Oke. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Oh iya, notulen ini kira-kira siapa ya Bapak Ibu ya? Ibu Nurlela itu udah paling sip. Benar nih. Masya Allah Bu Nurlela tuh, Bu Nurlela dah. Recommended Bu Nurlela. Saya kasih jempol. Oke, baik. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ada lagi nggak tambahan mungkin? Jadi kita tentuin ya pemimpin Pak Dedi, ice breaking-nya besok Pak Yogi, notulennya Bu Nurlela. Ya, jadi akan kita mulai dari pertanyaan tadi yang pertama. Apa sih mengenai makna dari menuntun dalam pendidikan kita saat ini. Ya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi ibu dan bapak? Yang seperti tadi kita dengar ya dari teman-teman kita, menuntun adalah membimbing atau memberikan arahan kepada murid-murid kita. Terus kita bisa menjadi contoh apa yang kita lakukan bisa diikutin oleh siswa-siswa kita, karena terkadang yang seperti kita lihat ya, hal yang kecil aja kita terkadang masalah disiplin. Mungkin kita pernah terlambat, ya mungkin itu bisa menjadi murid mungkin menyontohkan hal itu dari hal disiplin, terlambat masuk sekolah atau terlambat masuk kelas. Mungkin ada agenda lain atau guru meninggalkan pada saat pelajaran, ya seperti itu. Oke, kita mulai untuk Pak Dodi dulu nih, udah Raisan, Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu Eka. Begini Bapak dan Ibu semuanya, setelah melihat jawaban dari Bapak dan Ibu semuanya, saya jadi berpikir dalam menuntun ini kan berarti kita memberikan perhatian yang lebih banyak kepada siswa-siswi kita. Akan tetapi dengan begitu banyaknya jumlah siswa-siswi yang ada di sekolah kita, apakah Bapak dan Ibu semuanya punya kiat-kiat dalam melaksanakan kegiatan menuntun ini? Gitu.
Karena kalau di sekolah kami sendiri mungkin cukup banyak juga siswa yang perlu dituntun, sedangkan kita memiliki keterbatasan waktu. Mungkin itu saya mohon masukannya. Terima kasih. Ya, siapa yang mau menanggapi? Boleh, saya mau menanggapi Bu, izin Ketua. Oke, terima kasih banyak. Iya Pak. Jadi kalau kita bicara penuntun, itu kan ada objek, ada subjek. Objeknya adalah siswa, subjeknya kita orang tua atau guru. Kalau objek kita udah tahu tadi disampaikan, ada siswa yang dengan karakter yang males, yang rajin, yang nyebelin, yang ngeyel, macam-macam. Yang harus kita siapkan, ya kita subjeknya, kita harus punya sifat-sifat apa nih untuk bisa menuntun objek seperti itu, gitu kan. Nah, jadi sifat-sifat itu ada nggak? Jangan sifatnya kamuflase, kelihatannya besok A, besok B, jadi kadang temperamen, kadang istilahnya itu. Ini yang harus kita miliki, ya kan. Artinya kita ini sebagai guru itu harus memang pure gitu loh. Betul-betul kita tuh tadi menghamba kepada siswa. Artinya yang paling urgen itu ya sabar itu. Guru itu harus sabar gitu, harus sabar. Yang pertama, kedua positive thinking, karena anak murid kita itu kita anggap anak kita sendiri. Jadi kita anggap andai kata ada anak yang mungkin kalau di Jakarta ada anak ABK, andai kata itu anak kita, bagaimana kita cara membimbingnya, membinanya, ngajarnya. Andai kata ada anak yang nakal, ada itu anak kita, bagaimana kita. Artinya kita betul-betul sebagai orang tua bagi mereka, bukan sebagai pendidik aja. Memang pendidik itu kan istilahnya hanya sebagai guru istilahnya, tapi betul-betul kita sehingga kita merasa kita dengan anak itu punya jiwa yang sama, punya keinginan yang sama sebenarnya. Cuma anak itu karena belum tahu dia, karena belum tahu lah kita yang sudah istilahnya jadi guru udah dewasa, udah tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang kurang benar. Itulah bagaimana kita memberitahu itu. Makanya tadi sabar, tanpa bosan-bosan, positive thinking, ini yang diantaranya kita miliki. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Pak Dedi mau menanggapi? Baik, problemnya sih mungkin sama kali ya dengan Pak Yogi, apalagi kami yang di SMA negeri dengan sistem PBDB yang didominasi oleh zonasi dan KJP, di mana yang berprestasi aja jalur prestasi hanya 10%. Sehingga menyulitkan kami, jujur itu sulit. Kenapa? Karena latar belakang siswa yang sangat random sekali. Kalau dulu kan waktu masuk SMP atau masuk SMA itu kan patokannya nilai. Mungkin ketika Bu Dinda masuk 35 itu dulu nilainya kan wow, lumayan wow ya Bu ya. Kalau sekarang enggak, sekarang tuh yang tinggi banget. Yang istilahnya kita bilang yang ngaco banget, jauh banget. Jadi apa ya? Rentangannya terlalu jauh. Sehingga benar-benar memang menyulitkan kami nih ya sebagai guru di SMA negeri ketika menghadapi apalagi terutama mohon maaf jika di SMA 35 itu kan sekelilingnya itu bisa dibilang golongannya itu adalah menengah ke bawah. Di mana pergaulannya itu sendiri pun juga dalam kategori yang cukup mengkhawatirkan, sehingga di sekolah kami itu sendiri banyak sekali muncul kasus kenakalan remaja, di mana kenakalannya ini yang benar-benar udah bisa bikin tepok jidat, di mana anak-anak seumuran umur 15, 16, 17 udah terpengaruh sama minuman keras, narkoba, bahkan rokok menjadi sebuah hal yang biasa. Nah, makanya ketika tadi mendengar kalimat Pak Agus, memang sebaiknya memang kita seperti itu. Cuma tantangannya benar-benar bagus, bukan main. Apalagi di kami yang berada di lingkungan seperti ini. Semoga apa yang tadi Pak Agus bilang itu bisa kami terapkan, bisa kami coba di sekolah kami. Terima kasih.
Saya mau Ya, menambahkan terima Bu kasih Aika. Pak Dedi. Iya, boleh Bu Adinda. Silakan. Ya lanjut dari pernyataannya Pak Dedi Panca ya, bahwa memang guru saat ini tuh memang sulit untuk bukannya mengajar mudah, tapi mendidik karakter, menuntun anak didik kita ke istilahnya ke jalan yang benar, jangan salah arah, jangan salah langkah, seperti itu ya Bu. Jadi kami misalnya nih guru-guru di sekolah sudah memberikan teladan yang baik, berbicara juga yang santun, yang halus, tapi ketika dia di rumah, istilahnya di sekolah guru menuntun, di rumah orang tua menggonggong. Yang dimana orang tuanya sendiri itu ngomongnya itu kebun binatang keluar Pak, Bu. Jadi memang kalau untuk menuntun hanya guru yang menuntun di sekolah itu sulit benar Pak Dedi, Pak Agus, sulit. Sedangkan di rumah orang tuanya aja yang, woi, jadi kayak ya itu saya bilang di sekolah guru menuntun, di rumah orang tua menggonggong gitu. Semua kebun binatang keluar. Jadi anak juga bingung, ini mana ya yang mau saya teladani gitu. Karena memang apalagi di SMP 1 itu zonasinya yang orang-orang rumahnya di pinggir kali gitu. Kemudian juga ada latar belakang keluarganya yang broken home anak itu. Jadi memang banyak sekali yang melatar belakangi mengapa anak itu susah untuk dituntun ke arah yang lebih baik. Saya punya pengalaman ketika sholat Jumat. Sholat Jumat itu jadi kami guru-guru yang perempuan ini dibagi tugas untuk memantau siswa laki-laki ini dari kejauhan sholatnya nih gimana, bener apa enggak, bercanda apa enggak. Dan itu saya temui kelas 3 loh Pak, kelas 3 SMP ketika temannya ruku, dikeplak palanya dari belakang. Gitu. Itu saya udah kayaknya udah dongkol gitu Pak, di hati ini anak nih mesti diapain ya gitu. Ketika enggak sampai Jumatan selesai itu tuh anak saya tarik Pak, ikut saya bilang gitu. Saya ya untuk apa juga dilanjutin sholat Jumat mereka, itu udah batal. Udah berapa kali, lebih dari 3 kali gerakan, yang dikeplak pala temennya, yang ketawa. Lalu saya bawa ke ruang guru, saya tanyakan, kamu itu berdialog dengan Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan aja kamu candain. Dan dia ya biasa Pak, anak main salah-salahan. Bukan saya Bu, dia duluan Bu. Siapa yang duluan saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu. Yang jelas yang saya lihat kalian bercanda sholat Jumatnya. Sekarang maunya gimana? Kamu nggak bisa lagi ngelanjutin sholat Jumat gitu. Dan hari itu akhirnya saya bilang besok saya posisinya situ cuma sebagai guru ya. Jadi kasus yang saat itu saya serahkan juga ke kesiswaan biar nanti kesiswaan yang panggil orang tua mereka. Ini berhubungan dengan ibadah loh. Kok kamu ngadepin Tuhan aja sampai bercanda seperti itu. Dan itu saya tuh gregetan banget Pak. Anak yang sholat bercanda itu saya yang mau nangis gitu Pak. Dan waktu saya panggil anak itu ke ruang guru, itu saya ngomong, saya sambil nangis. Yang nggak tahu ya, ini saya bisa dibilang lebay atau enggak, yang jelas untuk masalah ibadah, bercanda, itu saya miris banget tuh lihat anak-anak Jumatan ketawa. Itu sharing aja nih Pak, Bu, pengalaman saya di sekolah. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Adinda. Bu Indariani. Ya, terima kasih Bu Ketua. Ya, jadi tadi saya mau menanggapi Pak Yogi juga sekaligus menyimpulkan dari Pak Agus sama Bu Adinda nih. Jadi memang betul sekali tuh kalau kita menuntun harus banget sabar. Kesabaran yang luar biasa ya, terutama saya nih yang berada di tingkat paling bawah di SD gitu. Lalu juga memang harus tegas, seperti yang Bu Adinda bilang ya. Kita harus tegas juga ke anak, harus kita panggil, itu betul banget. Dan memang untuk menuntun di kelas kita itu terbentur sama waktu ya Pak Yogi, betul ya Pak Yogi ya tadi ya.
gimana sih tips dan triknya. Dan kebetulan saya itu ada 2 anak ABK di kelas saya gitu ya. Jadi memang rada berat. Anak normal masukin anak ABK 2 orang, terus juga tidak ada pendamping seperti itu ya. Itu agak sedikit masalah gitu ya. Tapi saya berusaha gitu mengkelompokkan gitu ya Pak ya. Jadi dikelompokkan, menuntunnya itu berbeda, dibedakan waktunya. Karena memang belajarnya juga berbeda, tidak sama. Karena kalau sama tidak akan bisa, nggak akan nyambung gitu. Kita berusaha mengelompokkan anak-anak yang memang bisa mengikuti, yang belum bisa mengikuti, dan yang memang harus dengan bimbingan yang luar biasa gitu, seperti itu. Dan juga kita harus mau mengorbankan waktu. Ini kadang-kadang kalau sekolah misalnya selesainya jam 12:30 gitu ya. Jadi kita harus memberi waktu nih buat anak-anak kita. Bagaimana supaya mereka juga bisa gitu. Minimal mereka paham apa yang kita ajarkan seperti itu. Karena untuk sama rata itu tidak mungkin. Karena IQ orang juga berbeda-beda, dan disitulah letak dari seorang guru sebagai motivator juga sebagai contoh ya. Kita betul-betul kesabaran ini luar biasa, dan juga kita harus bisa memilah-milah, kita juga harus bisa membuat anak-anak ini menurut sama kita. Karena kan banyak tuh seperti yang Pak Dedi ya. Sama Pak, kita wilayah Tanah Abang. Seperti itu Pak Dedi ya, Masya Allah ya. Anak-anaknya emang betul banget. Di sekolah kita sudah menuntun, ngomong baik, kasih contoh baik, tapi di rumahnya Masya Allah rapet-rapet, kos-kosan, yang semua perkataan itu kedengeran gitu. Masya Allah banget ya. Memang seperti itu lingkungan kita, dan itu menjadi tantangan yang luar biasa sebagai ladang pahala kita sebagai guru ke depan. Ya mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indaryani. Masih ada 2 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau memberikan kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Boleh menambahkan? Ya, silakan Pak Agus. Jadi menuntun itu tidak bisa merubah, karena merubah itu butuh proses. Artinya apa? Jadi ada satu segi lagi yang kita kadang lupa. Kita juga perlu uluran tangan Tuhan yang namanya hidayah. Maka dari itu kita juga perlu doa bagaimana anak-anak kita itu Allah kasih hidayah. Karena kita nggak bisa merubah anak itu, kita hanya bisa nuntun. Dan itu kita jangan putus asa, karena anak nggak bisa, perubahan itu hanya milik Allah dan kemauan anak itu nggak bisa. Cuma kita tidak henti-hentinya. Kalau tadi Ibu Adinda ada anak yang mungkin sholatnya canda. Kalau kita meluangkan waktu, suruh sholat lagi aja kita perhatiin. Karena kadang-kala sesuatu yang kita buat anak itu berkesan. Dan itu akan ingat. Sama seperti saya waktu ngaji, digebuk kepalanya itu ingat. Dan itu iya dulu saya bandel. Tapi masalahnya bagaimana kita membuat satu kesepakatan atau sifatnya hukuman lah. Tapi yang mendidik, yang mereka itu jadi ingat gitu lah. Iya ya, karena kita nggak bisa merubah. Kita siapa? Anak Nabi aja ada yang durhaka sama orang tuanya. Itu Nabi yang maksud, apalagi kita. Artinya ya kita hanya sebagai, ya kita tuntun aja terus nggak putus asa gitu lah. Tapi sekali lagi tanpa kekerasan gitu, tanpa dengan cibiran itu doang. Ya karena mungkin saya juga sama gitu. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang keinginan kita dan itu di luar ekspektasi, ya kita kembali kepada Tuhan. Emang itu titipan Tuhan, bukan milik kita. Seperti anak kita sendiri, pengennya anak kita sesuai dengan kemauan kita. Bapaknya sarjana, anaknya sarjana. Ternyata Allah punya kehendak lain, emang bukan milik kita. Tapi kan kita sudah ngasih contoh, sudah menunjukkan itu. Karena kalau kita berpikir terlalu jauh juga, yang ada kita pusing juga. Ya Pak Dedi.
Apalagi dengan latar belakang sekolah yang tadi di rumahnya kata-kata binatang. Tapi kan kita terus aja, karena pada saatnya nanti anak kita akan muncul, iya ya dulu orang tua kita begini, dulu guru kita begini, akan ada masanya gitu loh. Nggak mungkin, makanya yang namanya kita belajar berkelanjutan, menuntun pun sampai akhir hayat, bukan belajar sampai sepanjang hayat, menuntun juga sembahyang sepanjang hayat, tidak ada henti-henti gitu. Itu saja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Ada yang mau menanggapi lagi dari Bapak Ibu akan memberikan kesimpulan? Apa sudah cukup Pak Arief? Boleh, oke. Oh, Bu Tuti nih Pak, satu lagi Pak. Oke, silakan Bu Tuti. Silakan Bu Tuti. Oke, Assalamualaikum. Jadi saya mencoba untuk membuat kesimpulan dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara berdasarkan dari diskusi hari ini yang sangat benar-benar semangat sekali gitu, pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu semuanya. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah usaha untuk menuntun peserta didik kita menuju ke perubahan yang lebih baik, karakter yang lebih baik, berbudi pekerti yang lebih baik, dan harus dipengaruhi atau memperhatikan kodrat alam, yaitu dari lingkungan sekitar, lingkungan geografis, kemudian juga memperhatikan kodrat zaman. Nah, zaman sekarang berarti sudah zaman teknologi yang canggih. Nah, jadi kita harus memperhatikan itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak peserta didik kita. Nah, Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang. Suaranya hilang ya. Oke, silakan. Halo. Assalamualaikum. Oh iya, Suara saya hilang, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Bu, tadi ada yang nyuri kayaknya. Apa perlu diulang ya, Pak? Oh, berarti Silakan, saya monggo, ulang ya, silakan. Pak. Nah, jadi menurut saya kesimpulan tentang pendidikan adalah bahwa kita sebagai pembelajar harus berusaha untuk menuntun peserta didik kita, untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan yang menuju karakter yang lebih baik dan bertanggung jawab. Tapi harus memikirkan dan mempertimbangkan kodrat alam, yaitu seperti lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian juga memperhatikan kodrat zaman. Nah, yang memperhatikan kodrat zaman berarti pada saat ini adalah zaman yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat canggih. Nah, kemudian kita sebagai pembelajar berarti kita harus berusaha untuk menuntun siswa dan siswi kita dengan cara menjadi sesambahan peserta didik
maksudnya adalah kita menjadi pelayan prima Ibu mic-nya ke off itu, Bu. Oh, berarti masih belum kedengaran. Sudah, Bu. Kedengaran suara saya ya, Bu Dinda? Kedengaran. Tadi Kedengaran, Ibu Bu sempat Tuti? off mic-nya, jadinya hilang. Ya, oke deh. Silakan Bu Eka Sari untuk ditutup. Oh, iya ya. Nah, berarti langsung Ya, untuk diskusinya Ya, ditutup dulu. Tutupan oke, dulu terima diskusi aja. kasih untuk ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memasukkan. Memang ya, sebagai para pendidik itu memang harus benar-benar ekstra, yang terkadang kita menemukan banyak suatu masalah yang dimana harus berbesar hati, harus benar-benar apa ya, kita percaya. Kalau kita percaya anak kita bisa menjadi lebih baik, saya yakin anak kita pasti akan mendengarkan sekecil apapun kita katakan. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Saya akhirin untuk diskusi pada siang hari ini. Saya lanjutkan kepada Bapak Arief. Bapak Arief, saya persilakan. Oke, terima kasih. Oke, ketika kita melihat diskusi itu sesuatu yang menarik karena banyak hal yang dikeluarkan, banyak pemikiran yang dikeluarkan, dan itu sampai melupakan waktu ya, waktu berjalan itu tidak terasa. Oke, sedikit berbagi sebagai closing statement walaupun belum masuk ke sana. Yang pertama adalah ketika Anda kemarin membaca modul yang ada di modul 1.1 itu, Anda buka awal-awal, kita memahami bahwa menuntun yaitu semua kekuatan kodrat yang dimiliki pada siswa untuk mencapai keselamatannya dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun menjadi anggota masyarakat. Nah, besar sekali ya sebenarnya satu kata aja menuntun, tapi memiliki makna yang sangat luar biasa sekali. Dari situ kita bisa ambil bahwa pendidikan menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak sehingga dapat memperbaiki tingkah lakunya dan mampu menjadikan dasar hidupnya dan tumbuhnya sebagai kekuatan kodratnya. Oke, kalau di Ki Hajar Dewantara mengungkapkan ada 3 hal, yaitu engarso son tulodo, eng matio mangun karso, tuturi handayani. Di mana ketika kita di depan menjadi tauladan, ketika di tengah kita menyemangati, ketika di belakang kita merestui. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya. Nah, ketika kita memahami bahwa kodrat anak adalah merdeka. Merdeka seperti apa? Sehingga pendidikan bisa menjadikan batin si anak itu dapat merdeka. Lahir si anak itu dapat merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar kepada kekuatan diri. Yang artinya ketika kita memiliki kekuatan yang disebut sebagai pendidikan, di mana perannya ada banyak. Itu kemarin saya sudah tuliskan di beberapa komentar saya, yaitu yang pertama menjadi lifelong education utility sebagai sarana untuk belajar sepanjang hayat. Bagaimana sih siswa itu belajar? Kita bawakan bekal kepada mereka, ini loh kamu tak kasih bekal pembelajaran, silahkan kamu nanti belajar. Setiap kegiatan kamu bawa dalam kegiatan belajar kalian. Silahkan analisis, praktekkan analisis, lakukan evaluasi dan sebagainya. Ketika bisa sampai ke sana, dapat menemukan berbagai macam skills yang ada. Artinya kita juga bisa menjadikan lifelong skills utility. Artinya skills yang nggak cuma satu, tapi skills pakai S. Di mana dia bisa menerapkan keterampilannya dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mencapai lifelong health utility. Hidup yang layak, hidup yang normal, hidup yang sehat itu seperti apa? Bukan hanya sehat, health di sini sehat, tetapi bagaimana hidup ini menjadi super layak, jadi sangat layak sekali. Terus yang ketiga adalah sebagai lifelong competitive utility, sebagai salah satu kecakapan untuk berkompetisi. Kompetisi yang seperti apa? Kompetisi dalam hidup yang dimana dia bisa menjadikan masyarakat itu
berkompetisi tapi secara sehat. Ya. Di sini kita juga memahami bahwa pendidikan itu bisa dibawa menjadi ke dalam sebuah permainan, di mana bermain adalah salah satu kodrat ala anak, di mana pikiran, perasaan, tenaga, cipta karya, karsa, dan pekerti itu sudah ada pada siswa sendiri, sehingga kita tinggal mengarahkan aja. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Seperti yang kita tahu, ada permainan tradisional yang dari dahulu sudah kita pernah amalkan. Oke. Nah, di sini yang terakhir, berpihak kepada anak yang bagaimana bebas dari segala ikatan, suci hati, baik itu saat mendekati anak, memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, dan itu untuk menghamba kepada anak yang artinya adalah semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya. Karena kita paham bahwa si anak tuh punya potensi sendiri, kita juga harus memahami bahwa apa yang akan kita lakukan ya harus sesuai dengan potensinya. Pendidikan berpihak pada anak, artinya pendidikan yang berpusat pada murid. Jadi silakan yang dari awal kita memiliki pemahaman bahwa I'm the role, I'm the law. Oke, kita rubah menjadi student is our law. Nah, seperti itu ya. Oke, menuntun sesuai dengan kodratnya, jelas tadi sudah dikatakan kepada Anda semua bagaimana Anda bisa menyesuaikan dengan alamnya ketika ada zamannya sekarang pakai HP, ketika pembelajaran ya bisalah kita manfaatkan HP-nya, kita pakai kameranya, kita pakai ininya, kita pakai itunya dan sebagainya. Oke, terakhir kita masuk ke refleksi belajar. Oke deh, kita akan cuplik satu persatu. Yang pertama dari Ibu Ketua diskusi hari ini, Ibu Eka. Oke. Apa yang Anda sudah pelajari untuk hari ini? Silakan Bu Eka. 1, 2, 3, 4 kata saja lah, nggak usah banyak-banyak. Silakan Bu. Ya Pak, yang sudah pelajaran hari ini yaitu kita belajar dari Ki Hajar Dewantara yang dimana kita harus harus menuntun siswa atau mendorong siswa atau menjadi contoh bagi siswa agar siswa itu memberikan sebuah kesenangan atau tidak membebani siswa dengan hal-hal yang membuat siswa itu tidak menyenangkan. Kita belajar juga harus berpusat pada siswa. Itu Pak. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya, Pak Yogi. Apa yang Anda nilai baik dari sesi ini? Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya yang saya nilai baik dari sesi ini adalah banyaknya masukan-masukan yang bisa kita peroleh dan juga pendapat-pendapat yang mungkin diterapkan di pembelajaran kita sehari-hari nantinya. Oke, mantap sekali. Oke, Ibu Muhammad. Aduh, ini Ibu Muhammad namanya ya. Ibu Muhammad, silakan. Apa yang perlu dikembangkan ke depannya? Apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Silakan Bu. Ya, untuk pembelajaran ke depannya kita harus lebih, yang tadi seperti dibilang, menghamba kepada murid, yaitu kita harus lebih berpusat kepada siswa, bagaimana kebutuhan siswa itu, bagaimana cara belajar siswa itu, nah itu yang harus lebih kita perhatikan. Wes, mantap, tepuk tangannya. Oke, terakhir Pak Dedi, apa yang akan Anda terapkan ke depannya? Silakan. Insya Allah ke depannya saya akan menerapkan bagaimana menjadi seorang penuntun yang baik, bagaimana menjadi seorang pendidik yang baik. Itu aja Pak, terima kasih. Oke, mantap sekali. Dan ini adalah akhir dari sesi kita untuk hari ini. The last but not the least, pendidikan adalah menuntun kekuatan kodrat anak dari Ki Hajar Dewantara. Oke, ini adalah kegiatan kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa informasi. Yang pertama adalah untuk besok kita akan mengawali kegiatan untuk rukal jam berapa ya? Kalau jam 1 lagi bagaimana? Tapi kalau yang ini besok 3 jam. 45 menit kali 3. Berarti berapa itu? 2 jam seperempat ya? 2 jam seperempat. Kita akan mulai jam berapa? Supaya nanti semuanya enak dan ada yang harus mempersiapkan buka, ada yang harus mempersiapkan ada jam 7 pagi. 135 menit, berarti 2 jam.
Lebih 15 menit ya. Ya, 2 jam 15 tuh. Jam Jadi 11 kali, Pak. jam 11 ada yang keberatan tidak? Jumatan kan? Jumatan. Jumat. Jam 11 Besok kepotongan Rabu. waktu itu, Pak. Ketabrak. Kalau biar nggak tidur lagi jam 7 pagi, Pak. Iya. Jam 7 pagi dimarahin saya, Pak. Saya dimarahin dinas nanti. Kemarin Mungkin dinas jam agak 10. menghormati kita. Ya mungkin kalau sedang mah jam 9 lah, tengah Jam 10. 9 kali, Pak, sedang jam 9. Ada yang keberatan kalau jam 9 nanti saya dimarah-marahin sama dinas ini. Iya, jam 9, jam 10 nggak jadi masalah, Pak. Kalau misalnya jam 11 kepotong sholat zuhur, kalau jam 1 kesorean, takut ibu-ibu nanti kebingungan. Ya antara jam 9 jam 10 sepakat ya, Pak. Ini Pak Arif dan teman-teman semua ya. Ya. Ini kemarin dari Sudin juga sangat menghimbau pada kita bahwa kegiatan untuk guru penggerak upayakan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu di sekolah. Itu sangat-sangat ditekankan Ibu ya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Ya itulah makanya. Saya mau minta masukan. Ini dari Mungkin jam 1 Pak, biasanya jam 1 sampai Kebetulan di Jakarta Pusat bukannya Mas PJJ. Lagi PJJ. Kita jam 10 kayaknya masih bisa. Besok PJJ, Pak. Bisa. Oh, iya. Ada pengumuman dari dinas. Oke. Iya, buat hari Kalau Ada jam PJJ kan sebenarnya kalau di tempat saya itu jadwal seperti biasa dan harus melayani anak sesuai dengan jam belajarnya, jadi nggak bisa tinggalin. mengajar. Mungkin sekolah lain juga ada yang menerapkan seperti itu barangkali. Oke, silakan. Saya ngikut Berarti- aja. Kita akan Berarti amannya mulai jam berapa? 1 ya Pak Umar ya? Amannya jam 1 Pak Umar ya? Kalau jam 1 itu Iya, jelas aman. Ya. harus begitu. Setelah pembelajaran. Oke, berarti kita 12.30 kali Pak. tutup jam 1. Habis sholat 12.30. langsung. Oke, kalau mau sih 12.30 juga nggak masalah. Nanti kita bisa pulang setengah 3 ya, selesai. Bagaimana ya? Begitu nggih? Oke deh. Iya, setuju. Pak, selama kegiatan besok, apakah boleh izin untuk sholat dulu? Bu? Boleh. Kalau misalnya ada yang harus sholat, tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah. Ketika pun nanti, kalau biasanya kan yang kemarin ada 2 kelas, yang satunya kelas sore. Kelas yang sore itu kita mulai 4:30. 4:30 nanti ketika maghrib, mereka akan menentukan sendiri kapan maghribnya dan kapan akan memulai lagi. Gitu. Jadi nanti ditentukan bersama. Boleh lah jam 11 kalau gitu, Pak. Jam 12 istirahat. Gimana Pak Umar? Diomelin lagi nggak Mas Udin? Enggak, kalau misalkan memang mau amannya Kalau jam saya kan 12.30. Jam 12.30 kan zuhur juga udah kita kemungkinan 12.30 udah selesai lewat. sholat zuhur juga sih. Iya, betul. Iya. Jam 12.30 aja cukup. Oke, 12.30 cukup kok insya Allah itu. 12.30 ya. 30. Oke. Oke deh, kita buka kesepakatan itu, nanti kita akan buka lagi roomnya mulai jam 12, karena biasanya saya 30 menit sebelumnya itu sudah standby di sana. Oke, sebelum kita tutup, ada satu sesi nih yang belum, yaitu sesi foto bersama yang akan kita lakukan setelah kita berdoa ya. Ya, kita akhiri dulu kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Semoga menjadi amal ibadah kita karena kita berusaha untuk mencari ilmu. Oke, silakan kita berfoto bersama. Silakan pose. Terserah, yuk. Tentukan Pak pose-nya bagaimana, Bu? Pose-nya. Tentukan pose-nya dong. Ya, tentukan pose dong. Yang sama, yang kita kelihatan kompak itu keren itu ya. CGP simbolnya apa sih, Pak? Ibu Ketua. CGP simbolnya apa? Ini 9 ya? Literasi kan suka gini, literasi. Kalau CGP ada itunya nggak? Ya bikin aja, kita bikin aja. Yuk, silakan. Kenapa ya? Lope aja deh, lope. Lope mana? Lope pipi apa lope atas? Lope gitu. Bagus, silakan. bagus. Silakan bikin love. Oke, yuk kita love. Oke, kita ambil take picture. Oke, siap ya. Siap. Nang Song Sam. Oke. Bentar. Ini agak dikit. Tak save dulu. Oke. Sekali lagi, yuk. Give me your best pose.
Oke, pause. Oke, good. Siap ya. Neng, song, sam. Oke, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan siang hari ini. Kita akan bertemu lagi besok sore. Jangan lupa silakan dipelajari, dibuka lagi untuk modul-modulnya. Apa yang harus diisi, ya. Pak, saya mau upload video, caranya gimana ya? Upload video gampang aja. Ketika di sana kan ada attachment. Kalau misalnya mau dilangsungkan, kalau seandainya tidak, Anda simpan di drive. Dari drive itu silakan di copy link aja. Ditulisnya di situ, di link aja linknya. Boleh saya share screen dulu nggak biar Boleh, saya paham? silakan. Bentar ya, Pak. Saya off record dulu ya. Ya. Itu agendanya presentasi kelompok ya, Pak?